Setelah Anda selesai melakukan penggambaran di cermin, baik cermin cembung maupun cermin cekung, hal itu akan menjadi dasar yang sangat baik untuk kita melakukan perhitungan pada cermin lengkung. Cermin lengkung ya, bukan cermin datar, karena cermin datar agak berbeda. Cermin lengkung, perhitungan positif atau negatifnya itu akan sangat dipengaruhi oleh dua hal. Yang satu, kita harus melihat yaitu untuk benda maupun bayangan. Benda itu kadang-kadang dikasih simbol SO atau SI sama aja, atau pakai simbol DO atau DI sama aja. Yang SO dan SI itu tergantung daripada letaknya di bagian depan atau di bagian belakang daripada cermin. Kalau dia di bagian depan, maka nilainya akan positif untuk SO maupun SI. Kalau dia di bagian belakang, nilainya akan negatif. Sementara untuk fokus ataupun R-nya itu tergantung daripada cermin. Tergantung daripada cermin itu sendiri. Jadi kalau untuk cermin yang positif, yaitu adalah cermin cekung atau cermin konvergen, nilai fokus atau R-nya positif. Sementara untuk cermin cembung, nilai fokus atau R-nya adalah negatif. Ini perhitungannya untuk S sama S aksen penghubungnya itu karena R-nya itu sama dengan 2 kali fokus. Beberapa anak dia suka menulis 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 2/R. Itu sama aja. Atau sebenarnya hitung dulu fokusnya, terus kemudian baru diganti R sama dengan 2 kali fokus. Itu nggak terlalu menyulitkan. Untuk perbesarannya itu sama dengan H aksen per H atau tinggi bayangan dibagi tinggi benda atau harga mutlak daripada S aksen dibagi S. Jadi untuk perhitungan untuk level SMP, nilai daripada M itu selalu positif. Sebenarnya bisa juga M itu sama dengan minus S aksen per S. Jadi di sini nilai M-nya itu bisa positif, bisa negatif. Ini ada artinya sebenarnya dan ini baru akan dipelajari di SMU. Kalau untuk nilai M yang positif, artinya dia itu akan menghasilkan bayangan yang tegak. Nilai M yang negatif itu akan menghasilkan bayangan yang terbalik. Jadi sebenarnya dari situ kita bisa tahu sifatnya. Atau kita bisa tahu sifatnya daripada posisi benda dan terhadap cermin. Misalnya seperti ini. Jari-jari sebuah cermin cekung adalah 6. Jadi dalam hal ini cerminnya adalah cermin positif. Jadi fokusnya adalah plus 6 cm. Di depan cermin, berarti bendanya itu positif, terdapat benda setinggi 2 cm. Jadi dalam hal ini H-nya itu adalah 2 cm, dan SO atau S-nya itu 8 cm. Jadi kalau kita bayangkan, kita punya cermin cekung seperti ini. Fokusnya itu kita tahu dari sini ke sini 6, terus kemudian dari sini ke sini 6 lagi. Ini R, kadang-kadang ada guru yang nulisin P, kadang-kadang ada guru yang nulisin M. Terus kemudian S-nya 8 cm, berarti artinya dari arah pusat cermin ini arahnya searah sama F-nya karena dia positif, dia 8 cm. Berarti kesimpulannya 8 cm-nya itu di sini. Bendanya terletak di ruang 2. Jadi kalau bendanya itu terletak di ruang 2, kita bisa tahu sifatnya tanpa kita menggambar. Ini ada sifat bayangan. Jadi kalau benda terletak di ruang 2, berarti bayangan di ruang 3 kan ya? Bayangan di ruang 3, karena bayangan di ruang 3 itu terletak di bagian depan daripada cermin, berarti sifatnya adalah nyata. Dari angka 2 ke angka 3 dia itu diperbesar, itu cara mudah untuk menghafalkan. Diperbesar, terus kemudian karena benda terletak di ruang 2, hasil bayangannya akan terbalik. Jadi dari aturan sebelumnya, kalau benda terletak di ruang 1 atau 4, dia akan menghasilkan bayangan tegak. Kalau benda di ruang 2 atau 3, dia akan menghasilkan bayangan terbalik. Jadi sekarang baru kita ngitung, tentukanlah letak daripada bayangan. Jadi kita tinggal hitung 1 dibagi S ditambah 1 dibagi S aksen sama dengan 1 per fokus. 1 per S-nya itu 8, 1 per S aksennya kita nggak tahu, fokusnya itu 6, tinggal dipindah ruas, 1 per 6 dikurangi 1 per 8, kita sampai nyebut, 24, berarti yang depan itu 4, dikurangi 3, berarti hasilnya adalah 1 per 24, S aksennya kita tahu 24 cm. Udah?
Berarti letaknya adalah 24 cm di depan cermin. Karena nilainya positif. Terus kemudian perhitungan berikutnya adalah untuk tinggi bayangan. Jadi kita nyari tahu M. M itu sama dengan harga mutlak daripada S aksen dibagi S. S aksennya kita tahu 24. S-nya kita tahu 8. Berarti dia diperbesar 3 kali. M itu juga sama dengan H aksen per H. H-nya tahu 2 cm. H aksennya ketemu 6 cm. Itu untuk perhitungan yang pertama. Kemudian lanjut di contoh berikutnya. Sebuah benda diletakkan 4 cm di depan cermin cekung. Jadi kita tahu S-nya. S-nya sama dengan 4 cm. Di depan, berarti positif. Cerminnya cermin positif. Terbentuk bayangan nyata. Jadi bayangannya sifatnya adalah nyata. 1,5 kali besar bendanya. Berarti dalam hal ini M-nya nilainya 1,5. M itu nilainya adalah S aksen dibagi S. Jadi pada saat harga mutlaknya kita hilangin, kita punya dua kemungkinan bahwa S aksen per S-nya itu sama dengan 3/2, atau S aksen per S-nya itu sama dengan min 3/2. Jadi dalam hal ini yang mana yang kita pakai? Bendanya positif, karena dia itu di depan cermin. Bayangannya itu positif juga, karena dia ngomong, bayangan nyata. Jadi yang kita pakai adalah yang positif 3/2. Yang ini adalah tidak memenuhi kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris dia tulisnya NA, not applicable. Jadi di sini kita bisa tulisin bahwa S aksennya itu sama dengan 3/2 S. S-nya kita tahu, jadi substitusi 3/2 dikali sama 4, berarti hasilnya adalah 6 cm. Tujuan soal mencari tahu jari-jari, jadi saya cari tahu dulu. 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per fokus. S-nya itu 4, S aksennya itu 6, sama dengan 1 per fokus. Fokusnya ketemu, disamain nyebut per 12. Berarti hasilnya adalah 5/12. Fokusnya ketemu, 12/5. R-nya juga ketemu, karena dia mau nyari tahu R kan. 12/5 dikali sama 2, berarti adalah 24/5 cm. Mau dibikin pecahan biasa boleh, pecahan desimal boleh, pecahan campuran boleh. Soal berikutnya, sebuah benda diletakkan di depan sebuah cermin cekung. Berarti bendanya positif. S-nya nilainya positif. Di depan sebuah cermin cekung, cerminnya itu sendiri juga positif. Sehingga terbentuk bayangan maya. Bayangan maya berarti kita tahu S aksennya adalah negatif. Jadi kita harus melihat kata per kata ya, karena dia berarti sesuatu. Yang telah diperbesar 3 kali. Jadi saya dari informasi 3 kali ini dulu. Rumusnya adalah S aksen dibagi S. Di sini ada dua kemungkinan. S aksen dibagi S sama dengan 3. S aksen dibagi S sama dengan min 3. Dalam hal ini S aksen dibagi S yang sama dengan 3 tidak memenuhi. Karena benda dan bayangannya, bendanya positif, bayangannya negatif. Jadi seharusnya nilainya negatif. Jadi S aksennya itu nilainya sama dengan min 3S. Jarak benda dan bayangannya adalah 8 cm. Nah, ini sangat penting. Di sini kita harus gambar dulu. Jadi di sini sifatnya apa? Bayangannya sifat daripada bayangan. Satu adalah maya. Terus kemudian dari M-nya kita bisa tahu bahwa itu adalah diperbesar. Jadi kalau misalkan dia mau menghasilkan bayangan maya yang diperbesar, berarti bendanya harus terletak di ruang Benda harus terletak di ruang 1. Jadi kalau bendanya terletak di ruang 1, kalau misalkan kita gambarnya akan seperti ini. Ini ada fokus, ini ada R, bendanya di sini, bayangannya di sini. Dia lebih besar ya berarti lebih jauh. Dari sini ke sini, itu adalah S aksen. Dari sini ke sini, itu adalah S. Mungkin Anda akan terpikir bahwa persamaan matematikanya adalah S ditambah sama S aksen sama dengan 8. Karena dari sini sampai ke tengah-tengah di sini kan S. Dari sini sampai ke sini kan S aksen. Mungkin pikirannya benar, tapi nggak 100% benar. Loh, kenapa gitu? Karena nilai S aksennya kan minus.
karena nilai S aksen minus, jadi kalau misalkan kita bikin persamaan seperti ini, dia jadinya nggak cocok karena kita mau nilai besarnya doang. Jadi supaya dia itu mengantisipasi nilai minusnya, maka kita tuliskan gini, S dikurangi sama S aksen. Maka dengan demikian, yang ini itu nanti di sisi sebelah min S aksen ini, dia nanti akan jadi positif. Dan itu yang kita harapkan karena kita butuh panjangnya dia saja. Jadi disubstitusi, saya gabung sama itu. Tujuan soal mau nyari jari-jari cermin. Jadi S dikurangi sama S aksennya diganti. Min 3S sama dengan 8. Berarti 4S sama dengan 8. S-nya sama dengan 2 cm. S aksennya kita tahu. Min 3 kali S, berarti min 3 kali 2, berarti sama dengan min 6 cm. Jadi kita bisa tulis 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan seperfokus. 1 per 2 minus 1 per 6 sama dengan seperfokus. Samain nyebut. Sama dengan seperfokus, fokusnya ketemu. 6 dibagi 2, berarti 3 cm. Fokusnya ketemu 3 cm, berarti R-nya ketemu 6 cm. Itu jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Di depan sebuah cermin cekung, berarti cerminnya adalah cermin positif, fokusnya positif. Diletakkan lilin menyala, berarti di sini kita bisa tahu bahwa S-nya positif. Sehingga bayangan lilin pada layar. Nah, ini muncul bayangan di layar. Kalau dia muncul bayangan di layar, berarti artinya S aksennya positif. Karena bayangan bisa ditangkap layar. 1,5 kali tinggi lilin. Jadi saya bikin persamaannya dulu ya. Karena ini ada geser-geseran, berarti ada kondisi yang pertama dan kedua. Saya tuliskan S1 sama S aksen 1. M-nya nilainya sama dengan 1,5. Sama dengan S1 aksen dibagi sama S1, berarti di sini ada dua kemungkinan. 3 per 2 sama dengan S1 aksen per S1, atau min 3 per 2 sama dengan S1 aksen dibagi S1. Yang mana yang dipakai? Tadi kan sudah ada infonya kan, S-nya positif, S aksennya positif, berarti yang dipakai adalah yang positif, yang ini tidak memenuhi. Jadi kita bisa tulisin S1 aksen sama dengan 3S1 dibagi 2. Jadi kita bisa tulisin persamaan seper S1 ditambah seper S1 aksen sama dengan seperfokus 1 atau seperfokus. Karena fokus 1 dan fokus 2 sama. S1-nya biarin, S1 aksennya kita ganti. Di seper berarti langsung dibalik ya, 2-nya pindah ke atas, 3S1 sama dengan seperfokus. Ini disamain nyebut, 3S1, berarti 3 tambah 2 sama dengan seperfokus, berarti 5 dibagi 3S1 sama dengan seperfokus. Ini persamaan pertama. Dah? Terus kemudian persamaan kedua, jika lilin digeser 8 cm menjauhi cermin, berarti sekarang bendanya lebih jauh. Jadi kita bisa tulis S2 itu sama dengan S1 ditambah sama 8, karena dia lebih jauh. Layar juga harus digeser, berarti karena dia itu masih layar harus digeser, berarti S2 aksennya itu nilainya juga masih positif. Layar harus digeser supaya bayangan lilin tetap jelas. Bayangan lilin pada layar sekarang menjadi setengah kali tinggi lilin. Jadi perbesarannya, M-nya sama dengan setengah. M sama dengan setengah, sama dengan harga mutlak dari S2 aksen dibagi S2. Ini kan ada dua kemungkinan. Setengah sama dengan S2 aksen dibagi S2, atau min setengah sama dengan S2 aksen dibagi S2. Yang mana yang dipakai? Yang positif ya, karena S2 aksen maupun S2 tetap positif. Jadi yang negatif nggak dipakai. Ditulis lagi, saya tuliskan di sini aja, berarti S2 sama dengan dikali silang, S2 aksen maksudnya sama dengan S2 dibagi 2. S2-nya tahu, yang ini. Di S2 aksen ini saya tulis S1 ditambah sama 8 bagi 2. Kemudian dibikin persamaan. 1 per S2
ditambah 1 S2 aksen sama dengan 1 fokus. Saya lanjutin di sebelahnya. 1 per S2-nya diganti, S1 tambah 8, ditambah S2 aksennya diganti, 2-nya tapi pindah ke atas ya. S1 tambah 8 sama dengan 1 fokus, berarti 3 dibagi S1 tambah 8 sama dengan 1 fokus. Ini persamaan 2. Terus kemudian kita selesaiin persamaannya dengan cara melihat 1 fokus untuk bagian yang pertama, 1 fokus untuk persamaan yang pertama sama dengan 1 fokus untuk persamaan kedua. 1 fokus untuk persamaan pertama kan yang ini. 5 dibagi 3S1. 3S1, 1 fokus yang persamaan kedua, 3 dibagi S1 tambah 8. Dikali silang, berarti kita punya 5S1 ditambah sama 40, sama dengan 9S1. S1-nya pindah ke sebelah kanan, berarti kita punya 4S1 sama dengan 40. S1-nya sama dengan 10. Tujuan soal mencari tahu jari-jari. Jadi kita masukin ke yang pertama aja, karena dia nggak terlalu susah. 5 dibagi 3S1, 5 dibagi S1-nya itu 10, berarti adalah 30, hasilnya adalah 1/6, jadi fokusnya tahu, 6 cm, jadi R-nya sama dengan 12 cm. Itu jawabannya. Yang berikutnya, cermin cembung. Oke, sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung. Berarti kita tahu bahwa nilai S-nya positif. Cermin cembungnya sendiri ngefeknya ke fokus. Fokusnya negatif. Sehingga bayangan yang terbentuk terlihat 3 cm dari cermin. Tapi dia nggak ngomong positif atau negatif. Bisa ada 2 kemungkinan. Pokoknya S aksennya 3 cm aja. Nah, kalau kita bicara tentang cermin cembung itu kalau kita gambarkan seperti ini. Ini ada fokus, terus kemudian di sini ada F, atau ada R atau P atau M. Ini adalah di ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Ini ruang 4, satu-satunya ruang yang dia itu di depan. Jadi karena dia ngomong bendanya itu di depan, berarti bayangannya di ruang 1 kan ya. Kalau bayangan di ruang 1, berarti kita tahu S aksennya itu yang minus. Jadi yang plus nggak dipakai. S aksen itu yang minus, itu yang benar. S aksen yang positif itu salah. Tidak memenuhi. Jari-jari cermin cembung 8. Berarti kita bisa tahu R-nya sama dengan min 8. Berarti fokusnya adalah min 4 kan. Tujuannya mencari tahu jarak benda. Jadi kalau misalkan kita mau hitung 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1 fokus. Kita mau nyari tahu jarak benda. S aksennya disubstitusi. Fokusnya jangan lupa ada minusnya. Pindah ruas. Minus 1/4 ditambah sama 1/3. Sama ini menyebut. Minusnya tarik ke atas saja. Min 3 ditambah sama 4. Berarti hasilnya 1/12. Berarti S-nya ketemu. 12 cm. Berarti letak benda 12 cm di depan cermin cembung. Itu jawabannya. Kemudian latihan berikutnya. Jarak benda dengan bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah 18 cm. Tinggi bayangan adalah sekian. Jarak benda dan bayangan yang dibentuk cermin cembung. Kalau dia nggak ngomong tentang lokasi benda, berarti bendanya itu hanya satu kemungkinannya. Dan dia adalah di ruang 4. Jadi kalau misalkan kita gambar, karena satu-satunya posisi benda yang dia itu nyata, benda kan nggak mungkin maya. Jadi bendanya itu hanya satu kemungkinan, yaitu adalah di ruang 4. Dari sini ke sini itu adalah S. Dia akan muncul bayangan di sini, maya, berarti dia titik-titik. Dari sini ke sini itu adalah S aksen. Karena dia ngomong jaraknya itu adalah 18, jangan lupa ya, mesti mengantisipasi nilai minus daripada S aksen. Jadi 18 itu adalah S dikurangi sama S aksen untuk mengantisipasi nilai minus daripada S aksen. S-nya itu nilainya adalah positif. S aksennya itu nilainya adalah negatif karena dia terletak di ruang 1. Jadi pada saat kita ganti perbesarannya itu sama dengan harga mutlak daripada S aksen per S, kita sudah tahu dong yang mana yang betul dan mana yang salah.
Jadi M-nya itu adalah 2/3 sama dengan S aksen dibagi S. Ini nggak dipakai karena bendanya positif, bayangannya negatif. Jadi yang kita pakai yang ini. Min 2/3 sama dengan S aksen dibagi S. Jadi S aksennya sama dengan min 2S dibagi 3. Kita substitusi ke persamaan yang barusan ini. S dikurangi S aksen sama dengan 18. S aksennya diganti. Minus 2S/3 sama dengan 18. Samain nyebut. Berarti di sini kita punya 3S. Positif 2S sama dengan 18. 3-nya dikali silang. Kita punya 5S sama dengan 18 dikali sama 3. Berarti 5S sama dengan 54. S-nya ketemu. Sama dengan 54 dibagi 5. Berarti tujuan soal nyari tahu jari-jari. Berarti biarin aja. S-nya 54/5. Tujuannya nyari tahu jari-jari. Jadi kita harus nyari tahu fokusnya. 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Fokus S-nya itu tahu. S-nya itu adalah 54/5. Saya harus ngitung S aksennya dulu dong. S aksennya ini kan. S aksen sama dengan min 2S/3. Jadi min 2/3 dikali 54/5. Ini kan bisa dicoret. Ini sama ini. 14. Berarti hasilnya adalah minus 36/5. Disubstitusi. S aksennya diganti 1 per 36/5. Minusnya kan udah saya masukin. Berarti di sini 5/54 dikurangi sama 5/36. Terus kemudian disamain nyebut. Samain nyebut sendiri ya. Dihitung sendiri. Kita mau nyamain nyebut antara 54 sama 36. Jadi di sini caranya ngitung. Hasilnya adalah minus 5/108. Minus 5/108. Sama nyebut sendiri ya, cari KPK antara 54 dan 36. Fokusnya ketemu, minus 108 dibagi sama 5. Jadi R-nya sama dengan 2 kali fokus. 2 kali 108/5 berarti adalah 216/5. Satuannya cm.